Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asaba Kindi. Biasa dipanggil Kindi dan saya seorang mahasiswa dari Universitas Terbuka dan UPJJ di Bandung. Di sini saya akan mengajak kita semua untuk mengingat kembali sejarah lahirnya Pancasila, dasar negara yang menjadi panduan moral dan jati diri bangsa Indonesia hingga saat ini. Sebagai generasi muda, kita sering mendengar kata Pancasila, tapi mungkin belum semua tahu bagaimana perjuangan panjang dan penuh makna di balik lahirnya 5 Pancasila ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana eh, lahirnya Pancasila dari sidang BPUPK hingga saat ini. Nah, saya akan jelaskan awal lahirnya gagasannya. Semua ini tuh bermula pada tahun 1945 ketika bangsa Indonesia sedang berada di ambang kemerdekaan, bentar lagi merdeka. Nah, pada saat itu pemerintah Jepang membentuk sebuah badan-badan yaitu bernama BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, tentunya untuk mempersiapkan dasar negara Indonesia. Nah, di dalam sidang BPUPK ini muncul pertanyaan yang besar, ya, yaitu kalau Indonesia merdeka nanti bagaimana dasar negaranya dan apa dasar negaranya. Nah, pertanyaan ini mendorong para tokoh untuk memikirkan falsafah hidup bersama bagi seluruh rakyat Indonesia yang majemuk. Nah, majemuk ini kan kita banyak agama, suku, dan juga budaya. Nah, selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarah di depan BPUPK. Nah, dalam pidato itu, ia mengusulkan 5 dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Yang pertama itu kebangsaan Indonesia. Nah, ini masih masih belum ketuhanan yang Maha Esa ya seperti sekarang gitu. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pidato itu sangat antusias oleh seluruh peserta dari sidangnya. Dikarenakan nilai-nilai ini tuh memberi nilai yang universal dan bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan keyakinan dan juga golongan. Nah, selanjutnya setelah pidato Soekarno dibentuklah Piagam Jakarta atau disebut juga dari situ juga ada panitia 9 yang terdiri ada tokoh-tokoh penting seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Agus Salim, dan juga lain-lainnya. Nah, mereka ini merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang menjadi rancangan awal pembukaan UUD 1945 dan juga memuat rumusan Pancasila versi pertama. Namun, agar Pancasila benar-benar diterima semua golongan, terutama di wilayah timur Indonesia, nah itu dilakukan penyempurnaan. Nah, penyempurnaan ini tuh eh, terjadi pada sila pertama. Perubahan ini terjadi pada sidang PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan di Indonesia. Nah, rumusan sila pertama itu disesuaikan menjadi ketuhanan yang Maha Esa karena ini lebih inklusif dan serta mencerminkan rasa toleransi serta persatuan bangsa. Dari sinilah Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Nah, dari proses lahirnya Pancasila ini, saya bisa melihat nilai-nilai yang luar biasa sekali. Yang pertama adalah toleransi, karena para pendiri bangsa rela berkompromi demi persatuan bangsa. Terus yang kedua adalah musyawarah dan gotong royong, karena mereka tidak memaksakan kehendak pribadi. Dan yang ketiga adalah keadilan dan kemanusiaan, karena Pancasila dibuat untuk semua rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Nah, sebagai generasi muda seperti saya, nah kita itu perlu meneladani dan mengikuti semangat itu. Nah, di tengah perbedaan dan tantangan zaman modern, nah nilai-nilai Pancasila bisa tetap menjadi pedoman moral agar kita tidak mudah terpecah belah. Nah, mari jadikan semangat persatuan, toleransi, dan keadilan bagi bagi gaya hidup kita sehari-hari, baik di sekolah maupun di dunia digital, dan juga di dalam kita saat bermasyarakat ya. Nah, mungkin itu saja
yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila saya, kurang lancar dalam menyampaikannya dan jika ada kesalahan mohon maaf juga. Terima kasih semuanya.